Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu lagi tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dakwah. Namun sebelum itu, di dalam dakwah sendiri terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu kita jelaskan. Pada kesempatan kali ini, 3 aspek tersebut adalah yang pertama adalah pesan dakwah, yang kedua adalah media dakwah, dan yang ketiga adalah metode dakwah. Untuk yang pertama mengenai pesan dakwah. Namun sebelumnya, dakwah adalah upaya yang paling efektif dalam rangka menyebarkan agama Islam. Karena melalui kegiatan dakwah, seluruh pesan dan syariat dapat tersampaikan kepada makhluk. Pada hakikatnya, dakwah adalah ajakan kepada yang benar dan mencegah ke dalam kemungkaran. Inilah yang dinamakan dengan dakwah. Pesan dakwah terdapat pada 2 sumber utama. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Tetapi jika dakwah hanya mengandalkan dengan Al-Quran dan hadis, membacakan Al-Quran dan hadis secara terus-menerus, maka akan menimbulkan suatu kebosanan. Maka dari itu, sebagai seorang dai, kita harus cerdas dalam memilih metode-metode yang tepat untuk kita menyampaikan pesan, supaya pesan kita dapat tersampaikan kepada makhluk dengan baik dan dapat diterapkan kelak. Kemudian, untuk menunjang pesan dakwah agar dapat tersampaikan kepada makhluk dengan benar dan tepat, maka diperlukan metode-metode yang dapat disampaikan. Yang pertama adalah metode bil hikmah. Metode bil hikmah sendiri adalah berdakwah yang mengedepankan kebijaksanaan. Dalam metode ini terdapat 3 unsur yang terkait. Yang pertama adalah unsur ilmu, yang kedua adalah unsur jiwa, dan yang ketiga adalah unsur amal perbuatan. Kemudian metode dakwah yang kedua adalah mau'izatul hasanah. Metode berdakwah yang mengedepankan pengajaran yang baik dan lemah lembut tanpa ada unsur paksaan. Metode ini mengedepankan hal tersebut karena sebagai seorang dai kita tidak boleh kasar ataupun memaksa kepada makhluk agar bisa mengikuti apa yang kita katakan. Kemudian metode yang ketiga adalah metode mujadalah. Metode mujadalah adalah metode berdakwah yang mengedepankan unsur dialog dan pelaksanaan dakwahnya. Namun, dialog dalam hal ini harus mengacu kepada persyaratan yang ada. Di bawah ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah berdakwah tanpa kekerasan. Yang kedua, berdakwah tidak mencari untuk menang yang kalah. Dan yang ketiga, berdakwah tidak ada sikap sombong. Yang keempat, berdakwah dengan tidak ada provokasi. Dan yang kelima adalah berdakwah tidak ada unsur permusuhan. Karena Islam sendiri adalah sebuah agama yang mencintai kedamaian, maka dalam berdakwah diperlukan unsur-unsur yang melembutkan dan unsur-unsur tanpa kekerasan. Memasuki aspek yang ketiga adalah media dakwah. Dalam berdakwah pasti membutuhkan media. Agar apa? Agar supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh makhluk dengan baik. Pemilihan media dakwah juga harus dipertimbangkan dengan baik-baik. Karena pemilihan media dakwah dapat berpengaruh tersampai atau tidak pesan kepada makhluk. Kemudian jenis-jenis media dakwah terbagi menjadi 2, yaitu media massa dan media non-massa. Yang pertama adalah media massa. Media massa adalah media yang digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Dalam artian mungkin bisa secara virtual. Kemudian yang kedua adalah media non massa.
Media ini biasanya digunakan dalam komunikasi untuk orang tertentu atau kelompok. Kelompok tertentu seperti surat, telepon, SMS, papan pengumuman, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah media dakwah dari segi sifatnya. Yang pertama, media dakwah dari segi sifatnya, media tradisional dan media modern. Media tradisional sendiri yaitu berbagai macam seni pertunjukan yang secara tradisional dipentaskan di depan umum, terutama sebagai sarana hiburan yang memiliki sifat komunikatif serta memasukkan inti-inti syariat Islam sebagai metode berdakwahnya. Dicontohkan kepada masa Sunan Kalijogo berdakwah menggunakan wayang. Ini termasuk metode berdakwah secara tradisional. Kemudian metode berdakwah secara modern yang diistilahkan juga dengan media elektronik. Media yang dialihkan dari teknologi yang termasuk media modern ini antara lain seperti televisi, radio, pers, dan lain sebagainya. Namun pada masa ini media modern lebih penting atau lebih dapat diterima oleh madu dengan baik karena cepatnya akses media tersebut, seperti halnya berdakwah melalui TikTok, berdakwah melalui Instagram, berdakwah melalui grup-grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Maka dari itu, berdakwah tidak hanya menggunakan media elektronik maupun media tradisional, namun berdakwah bisa dilakukan dengan apapun asal yang di dalamnya mengandung syariat-syariat Islam. Sekian dari saya, apabila ada kurang yang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.